Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat menghadiri ibadah kami setiap hari Minggu. Ibadah pagi dimulai jam 8 dan dilanjutkan dengan ibadah 4 pada jam 10 pagi. Bagi anak-anak dan remaja, tersedia juga ibadah Kingdom Kids dan ibadah Teens yang berlangsung bersamaan dengan ibadah pagi. Mari ajak keluarga Anda untuk mengalami hadirat Tuhan bersama-sama. Kami juga mengundang seluruh jemaat untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan Basar Murah yang akan datang. Basar Murah akan diadakan pada tanggal 9 November pukul 9 pagi, di mana tersedia berbagai kebutuhan rumah tangga, pakaian, dan barang-barang berkualitas dengan harga terjangkau. Mari hadir dan ajak saudara serta sahabat untuk ikut merasakan sukacita acara ini bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendengarkan kembali pengumuman hari Minggu, Anda dapat mendengarkan kembali pengumuman ini sebagai bagian dari video khotbah yang tersedia di channel YouTube kami. Anda juga dapat bergabung dalam grup WhatsApp Jemaat SCP Kemah Raja Wali untuk menerima informasi terkini seputar pengumuman gereja serta renungan harian yang menguatkan dengan menghubungi Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789 juga untuk informasi lain. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Pagi hari ini adalah minggu terakhir kita ada dalam tema tentang keluarga. Dan saya percaya tema hari ini mungkin sangat relate, sangat berhubungan. Kalau bukan dialami oleh Bapak Ibu, ya dialami oleh temannya atau seseorang yang kalian tahu. Saya mungkin belum memberikan judul, tapi khotbah hari ini, sharing hari ini adalah tentang kisah seseorang yang tetap percaya dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan saat ia tidak bisa mengandalkan pasangannya. Sekali lagi saya katakan ini kisah yang saya mau bacakan dari Perjanjian Lama. Memang kisah ini tentang seorang wanita. Mungkin udah bisa tebak ya siapa ya. Wanitanya cantik, udah cantik, bijak lagi. Dan dia dalam situasi pernikahan yang kalau zaman sekarang bahasa gaulnya adalah pernikahan yang toksik gitu. Karena suaminya itu adalah orang yang kaya tapi kasar dan jahat. Siapa lagi dia kalau bukan Abigail. Yang saya ambil kisah ini saya bacakan. Ini tercatat di Alkitab 1 Samuel pasal 25. Saya mengambil kisah ini biarlah ini juga berbicara kepada setiap hati. Dan konteks saya bukan untuk mengatakan bahwa suami-suami di sini jahat kayak Nabal, bukan. Tetapi justru melalui kisah ini, tadi saya katakan, kita belajar bagaimana sih tetap mengandalkan Tuhan di saat pasangan kita tidak bisa diandalkan. Dan ini terjadi. Apa yang tertulis di Alkitab ini lebih seru dari drama yang kita mungkin pernah nonton yang berseri panjang. Kita menikmati drama itu karena kita melihat, iya, nggak harusnya seorang istri diperlakukan begitu. Saya mau katakan, tidak seharusnya juga suami-suami diperlakukan seperti itu. Karena zaman sekarang yang kaya tapi kasar dan jahat belum tentu seorang pria. Yang bijak dan baik hatinya belum tentu seorang istri atau wanita bisa sebaliknya. Oleh sebab itu biarlah
firman Tuhan hari ini yang saya bacakan beberapa ayat aja, ya nggak semua, tapi saya ceritakan bahwa ini benar. Kita bisa tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ceritanya saya persingkat ya, tadi dikatakan bahwa tadi pasangan ini, Abigail dan Nabal ya, itu ada konflik. Sebetulnya yang konflik itu Daud. Apa hubungannya dengan Daud? Mungkin kita baca mulai ayat 6 aja. Itu tentang Daud kalau ayat 6 ini. Di mana Daud dan anak buahnya itu meminta bantuan makanan kepada Nabal sebagai imbalan atas perlindungan. Karena timnya itu melindungi gembala-gembalanya Nabal. Dan mintanya itu ya cukup sopan kalau saya lihat di sini. Jadi ini diajarkanlah caranya nanti kamu pergi kepada para gembala. Karena waktu itu zamannya di mana para gembala sedang mencukur domba-dombanya dan sedang persiapan mau pesta. Nah, sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Ini permulaan dari permintaan yang sopan, ayat 6. 7 selanjutnya. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembala yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel, ayat 8. Tanyakan kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Ini dia, udah mau pesta, meminta, berikanlah kepada hamba-hambamu dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu, ayat 9. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada atasannya Nabal, ya kan? Atas nama Daud, persis seperti yang tadi dikatakan. Terus mereka menunggu. Dan jawabannya itu ternyata no. Ayat 10 dan selanjutnya. Enggak, siapa Daud? Ngapain minta-minta? Enggak perlu. Nah, karena ditolak gitu ya, maka si Daud ini yang sekarang tersinggung. Tersinggung Daudnya. Jadi karena permintaannya dia merasa, kan saya juga bantuin jaga, kan mintanya baik-baik. Orang yang seperti Daud, yang mengasihi Tuhan, juga bisa sensi loh, sensitif, tersinggung. Gara-gara permintaannya ditolak. Tapi yang lebih menakutkan itu ceritanya Daud gak sekedar cuman tersinggung. Daud merencanakan mau balas. Penolakan terhadap minta makanan ini mau dibalas dengan membunuh. Ternyata kalau orang emosi ya, sensitif, itu bahaya loh. Dari sedikit hati yang tergores, itu bisa tersimpan sebuah dendam yang sampai goresannya itu menghasilkan suatu itikat untuk membalas dendam. Nah ini yang terjadi pada Daud gitu. Tetapi rencana buruk dari Daud ini akhirnya disampaikan oleh pegawai-pegawainya Nabal kepada istrinya Nabal, yaitu Abigail ini, ibu bos, jadi ibunya ya. Jadi ketahuan nih Abigail waktu dia tahu, wah Daud ini benar-benar marah ini, bahaya ini. Nah saya cut ayatnya. Tapi sekarang saya membayangkan, kalau Nabal sama Daud yang gak ada hubungannya, bukan keluarga, tapi ya jahat, ya kasar. Padahal Abigail ini cantik loh, udah punya istri yang cantik,
baik, dan firman Tuhan katakan sangat bijaksana, tetapi dia tetap bengis. Ini tidak tertulis, tapi saya membayangkan bagaimana perlakuan dia kepada Abigail. Bisa membayangkan kalau kepada orang luar aja kasar begitu, gimana kepada Abigail? Tapi itu gak tulis. Gak ditulis di Alkitab gimana di dalam rumah, perlakuannya gak ditulis. Tapi yang penting melalui kisah ini saya tahu Abigail tidak bisa mengandalkan suaminya. Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, betul. Ya. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan kalau engkau sudah menikah, ini konteks suami istri. Suami, engkau harus mengasihi istri. Kenapa mengasihi? Ya untuk memberi nafkah, menghidupi. Bahkan ayat-ayat di Efesus tentang keluarga mengatakan engkau harus seperti Kristus mengasihi jemaatnya, harus berkorban. Sehingga istri adalah pihak yang harus dikasihi. Sehingga istri dapat mengandalkan suami. Betul kan? Pasangan menikah itu pasti mencari orang yang bisa diandalkan. Kalau yang belum menikah sedang mencari pasangan, kan yang dicari itu bukan asal cantik, cakep, tapi tidak bisa diandalkan. Kaya, ganteng, tapi tidak bisa diandalkan, tidak mungkin. Pasti cari yang bisa diandalkan, bisa mengasihi, bisa membawa keluarga ini bersama-sama menuju untuk lebih beribadah kepada Tuhan. Seorang gadis pasti mendambakan suami yang menjadi pemimpin keluarga, bertanggung jawab. Nanti kalau punya anak pun ikut berperan dalam mengasuh anak. Itu impian istri. Seorang suami juga punya impian. Seorang calon suami itu kalau memilih pasangan, dia pilih loh. Karena bagi seorang pria merasa dihargai sampai merasa dihargai. Harga diri seorang pria itu penting. Makanya kadang-kadang waktu kita pacaran, yang buruk itu tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah baiknya, pengorbanannya, royalnya, suka neraktir, suka memberi perhatian gitu. Makanya mesti buka mata besar-besar sebelum menikah. Katanya pepatah, kalau sudah menikah tutup mata. Ya saya juga enggak terlalu percaya itu, tetap buka mata sih gitu. Tetapi berpuasa sebelum menikah. Kalau enggak, engkau akan siksa dan puasa terus setelah menikah. Ya enggak harus begitu. Hari ini firman ini menghibur. Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang memulihkan segala sesuatu. Bukankah pasangan yang kita nikahi adalah hasil pilihan kita? Amin, Bapak Ibu sekalian yang sudah menikah. Amin. Kita yang memilih. Kalau ini di sini zamannya Abigail dan Nabal, saya nggak tahu zaman dahulu itu dijodohkan. Kalau dijodohkan, bisalah untuk merasa ya saya korban. Pas dijodohin, pas dapat yang begini. Tetapi saya nggak tahu dengan Bapak Ibu sekalian, saya percaya di sini semuanya. Meskipun dijodohin, tetapi kita pun punya hak untuk mengatakan ya atau tidak. Meskipun kita dicomblangin, dijodoh-jodohin. Seperti saya dulu, dicomblangin, dijodohin. Tapi saya punya pilihan, ya saya mau pilih. Karena saya melihat ini seseorang yang takut akan Tuhan dan dapat diandalkan. Kembali kepada kisah ini, setelah mau perang nih, nanti baca seterusnya. Ini perang gak main-main.
Gara-gara cuman ditolak minta makanan sisa-sisa pesta perang, dikatakan dia mau mengutus pasukannya, kalau nggak salah ada sekitar 400 orangnya, banyak ya, 400. Iya. Dan 400 itu yang maju, yang 200 cadangan. Berarti ini benar-benar perang gara-gara soal ditolak memberikan makanan. Oke, lalu Abigail ini adalah wanita yang bijaksana. Saya berkata ini konteks keluarga. Kalaupun engkau wanita sebagai istri, kalaupun engkau suami dalam hal ini, dalam keadaan sulit dan krisis, engkau tetap bisa menjadi sumber berkat kalau engkau punya hikmat. Sekali lagi, baik engkau suami atau istri, engkau bukan sebagai orang yang sumber berkat. Engkau bukan sebagai seseorang yang melampaui masa krisis, tapi engkau orang yang memberkati dengan apa yang ada di hati. Memberkati bukan selalu karena engkau punya kuasa, punya uang, punya harta, takhta. Tetapi kalau engkau punya hati, engkau bisa memberkati. Hati yang gimana? Firman Tuhan katakan, Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nomor 1, hati yang memberkati adalah hati yang takutnya sama Tuhan. Takut sama Tuhan bukan ketakutan sama Tuhan. Tapi takut sama Tuhan itu adalah mengandalkan Tuhan. Percaya. Bahasa Inggrisnya trust. Trust itu kalau diterjemahkan adalah percaya, mempercayai Tuhan, dan mempercayakan diri ke dalam tangan Tuhan. Itu mengandalkan, itu takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan Amsal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus. Itu adalah sebuah pengertian. Pengertian sini lebih dahsyat dari pengetahuan. Knowledge itu sesuatu pengertian yang kalau kita aplikasikan, kalau kita jalani, itu dampaknya besar. Inilah hatinya Abigail. Dia bisa aja patah hati, putus hati, marah hati, pahit hati, bisa dendam juga, bisa pasif. Ada loh orang yang begitu sedihnya patah hati, dia diam. Sepintas dari luar kelihatannya nurut diam. Tapi hatinya mengeras. Meskipun wajah tersenyum, tapi hati keras. Itu bisa, itu Abigail gak begitu. Abigail punya hikmat. Sehingga dia menjadi bijaksana. Nah, orang yang hatinya bijak ini luar biasa. Karena apa? Ada mara bahaya pun dia punya hikmat dan kebijaksanaan yang mungkin tidak dipelajari dari buku. Tetapi saya tahu ini tuntunan dari orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan Amsal 14 ayat 16 katakan demikian. Orang bijak itu berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Saya katakan sekali, tapi orang bebal. Ganti ini dengan tapi. Ini bisa saya, bisa suami, bisa istri, bahkan bisa anak. Orang bebal itu adalah orang yang merasa paling bijaksana. Orang yang tidak bisa menerima masukan. Orang yang tidak bisa dinasehati, dikritik meskipun baik-baik. Orang yang merasa paling benar ini ya arogan dan melawan nafsu.
orang yang bebal ini melampiaskan nafsu. Habis melampiaskan nafsu, baru lega. Sekarang istilah zaman sekarang ini, kalau yang mungkin sudah seumur saya nggak seberapa paham. Tetapi istilah anak muda itu nggak ngomong, oh dia orangnya bengis gitu, enggak. Tapi ngomongnya ini istilahnya gaslighting. Ya, itu. Nanti kalau mau tahu, Bapak Ibu hadir di kebaktian yang kedua untuk FOR atau Fire of Revival, saya membicarakan yang lebih yang istilah dan apa yang dialami oleh pasangan muda saat ini. Pasangan tua juga boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi benar gaslighting, toxic itu apa, gaslighting itu apa. Sebetulnya intinya ada di Alkitab. Yaitu bahwa orang-orang yang seenak sendiri, egois ya, selalu menyalahkan pasangannya dan selalu mengintimidasi, memanipulasi gitu. Dan kadang-kadang kalau yang ini ada yang kebalikannya, mendiamkan, silent treatment namanya, nama kerennya. Nah, Abigail nggak begitu. Dia berhati-hati dan dia tahu Daud marah. Bayangin kalau kita tahu kita mau diserang musuh, apa yang terjadi di hati? Ya, kita bisa takut. Namanya mau diserang musuh, kita bisa panik. Tapi Abigail ini hebat sekali dia. Dia karena bijaksana dia bisa bikin strategi. Bapak Ibu sekalian, di dalam kita ini juga Tuhan sudah letak DNA untuk kita bisa mengandalkan dia karena kita diciptakan sesuai, serupa, segambar dengan Tuhan. Supaya kita itu gampang berkomunikasi dengan Tuhan. Berhubungan itu gampang karena memang diciptakan serupa dan segambar. Tapi akibat dosalah yang membuat akhirnya segala sesuatu terputus. Termasuk berkomunikasi dengan Tuhan. Termasuk mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu karya Kristus di kayu salib ini. Bukan sekedar khotbah minggu pertama, bukan sekedar cuman diketahui, ya Tuhan Yesus berkorban untuk menebus dosa-dosaku, tapi lebih dari itu. Kalau engkau mempercayai apa yang dia sudah apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib, itu memampukan kita untuk hidup tetap mengandalkan Tuhan di tengah situasi. Saya enggak bicara tentang pasangan, berbicara mengenai situasi yang tidak bisa kita andalkan. Tadi saya katakan bahwa firman Tuhan katakan kita perlu punya hikmat seperti Abigail. Lalu dia menyusun strategi. Bapak Ibu tahu mungkin ceritanya. Dia mengumpulkan roti, banyak dia membuat roti. Dia menyiapkan makanan. Jadi yang diminta oleh Daud, yang diminta oleh orang-orangnya Daud, dia persiapkan. Karena dia tahu suaminya nolak, tapi dia punya hikmat. Saya sering kalau konseling pernikahan tuh ditanyain, berarti kita boleh ya, ini kayak Abigail, berarti dia bohong ya, gak ngomong suaminya. Saya mau katakan, kita tidak boleh bohong kepada suami. Tapi dalam hal ini Abigail tidak bohong. Tetapi dia berhikmat. Dia gak bohong tapi dia gak banyak komentar. Gak banyak omong. Seringkali banyak omong ini yang membuat kita salah ngomong terutama wanita. Salah ngomong. Tapi dia melakukan bagiannya. Dan saya percaya inilah peran kita mengandalkan Tuhan. Dia pasti menuruti apa kata Tuhan di dalam hatinya. Udah. Kalau suamimu nolak, kamu diam-diam aja kasih kepada Daud. Dan tidak cuma kasih, tetapi kamu akan menghadapi musuhmu ini. Dan kamu akan berhadapan dan akan mengatakan hal-hal yang baik.
hal-hal yang membuat kemarahan Daud itu turun. Luar biasa apa yang diperkatakan oleh Abigail waktu dia bertemu dengan Raja Daud ini. Itu waktu itu belum jadi raja ya. Nah, oleh sebab itu mungkin ayatnya ada di sekitar ayat 25. Di situ perkataan Abigail yang menurut saya penuh dengan hikmat. Karena dia katakan ampuni dulu pertama. Minta maaf. Loh yang salah bukan dia. Ya kan? Tapi dia itu minta maaf. Suaminya itu memang dia katakan demikian. Nabal namanya dan bebal orangnya. Ini perkataan istrinya ya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Maksudnya Abigail waktu itu kok kebetulan aku gak hadir waktu kamu minta itu loh. Coba ada aku gak terjadi seperti ini. Pasti aku berikan. Nah ini dia. Istri, engkau tidak perlu. Maksudnya membela, menyangkali diri. Kalau suamimu bersalah. Suamimu bermasalah. Engkau tahu di hati. Tapi engkau tidak perlu membela di depan orang bahwa dia benar, gak perlu. Tetapi kita perlu mendoakan. Karena saya tahu beberapa istri yang jadi bahan omongan di luar karena suaminya begini-gini. Terus si istri marah. Gak, suamiku gak begitu. Tambah runyam. Ini cuman tips bagi saya kalau suami kita dijelek-jelekan. Ya, kita tidak usah banyak komentar, tidak usah menambah bensin di api yang kecil nanti membesar. Diam aja. Orang berkata-kata itu bisa karena orang percaya kepada berita hoax, belum tentu benar. Tapi jangan-jangan ada benernya. Saya percaya sebagai seorang istri kalau suaminya dijelek-jelekan, saya percaya Mazmur 37 ayat 4, 5, 6, 7 seterusnya itu menjadi ayat andalan kita. Kebenaran akan muncul bagaikan mentari. Biar gimana kebenaran menang. Dalam hal ini Abigail tuh enggak membela, enggak suamiku enggak begitu. Oh salah mungkin waktu itu lagi emosi, enggak. Dia jujur, memang benar. Memang dia Nabal. Emang dia bebal. Dan ayat-ayat selanjutnya 26, 27, 28 itu mengatakan bagaimana dia dengan lembut meminta janganlah engkau membalas. Karena bukankah pembalasanmu ini melibatkan membunuh. Dan dia katakan bukankah engkau bukan orang yang dipilih Tuhan untuk membunuh. Wow, kata-kata yang luar biasa. Lahir keluar dari seorang yang mestinya jadi korban. Tetapi dia malah menjadi sumber berkat bagi orang yang emosi. Bayangin ya, wanita seperti Abigail udah suaminya emosi ketemu sama Daud yang emosi juga. Mungkin kita juga seperti ini. Diperhadapkan kepada situasi rumah tangga yang semuanya pada emosian. Semuanya gak mau tahu. Dalam hati kita merasa kok semuanya itu sulit untuk dikasihi. Sulit bagaimana aku harus berperan. Sekali lagi firman Tuhan katakan kalau kita benar-benar punya hati yang takut akan Tuhan. Kita akan memberkati keluarga kita pada akhirnya. Bahkan memberkati orang lain. Wow, bukankah ini sesuai dengan visi misi gereja kita ya? Transformasi. Keberadaan kita karena satu hati yang terluka tetapi menyerah untuk menjadi korban. Dan tetap mengandalkan Tuhan sehingga bisa bangkit imannya dan berkata, aku bukan korban.
Karena ada seseorang yang sudah berkorban bagiku. Yang namanya Yesus Kristus. Dia berkorban bagiku. Supaya aku bukan lagi korban. Tetapi aku lebih dari pemenang. Apapun itu situasinya setelah itu. Hati yang memberkati ini memberikan kehormatan. Akhirnya Daud memujinya. Akhirnya Daud mengatakan, benar kamu. Ya benar. Akhirnya Daud mengatakan, terima kasih kepada seorang yang harusnya akan dia bunuh. Benar sekali firman Tuhan katakan, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Kalau kita sekarang ini sedang ada posisi dicemooh, artinya direndahkan, diejek, ya, diperlakukan tidak adil, itu penyebabnya bisa dua. Bisa karena salahnya kita sendiri, kalau itu solusinya ya bertobat. Tapi bisa karena memang kita udah benar tapi tetap dicemooh. Dalam hal ini saya mau katakan, ini adalah orang yang dicemooh karena kebebalannya sendiri. Karena keras kepalanya sendiri, akhirnya dia kena batunya. Tetapi saya percaya, tadi dikatakan orang yang takut akan Tuhan hatinya akan menerima, mewarisi kehormatan. Karena dia berhasil untuk menundukkan keegoisannya. Abigail menundukkan ketakutannya. Saya percaya kalau seorang wanita digituin ya sama musuh, digituin sama suami pasti ada takutnya lah. Takut gimana ya masa depanku gitu ya. Takut. Abigail mengalahkan ketakutannya. Abigail mengalahkan keegoisannya. Karena sebagai Abigail dia bisa bernyanyi lagu yang pernah populer zaman saya muda. Pulangkan saja aku ke rumah ibuku. Ya yang ngangguk-ngangguk berarti usianya udah kayak saya ngerti itu lagu. Pulangkan saja aku. Ya bisa gitu loh. Tapi Abigail enggak. Dia enggak menyerah. Sekali lagi. Abigail di sini bukan berbicara mengenai istri, wanita. Tetapi tahu enggak di Alkitab juga loh. Yang istri jauh lebih jahat dari Nabal itu juga ada. Cuman saya enggak bahas hari ini. Ada. Jadi ini berbicara mengenai kita di posisi yang terjepit. Di posisi di mana kita tidak bisa mengandalkan. Tidak bisa. Sekarang ini mengandalkan. Padahal sebagai suami istri kita teringat janji nikah kita. Aku akan mengasihimu, menerimamu, bersatu denganmu. Dalam keadaan baik ataupun buruk. Ya, dalam keadaan sakit maupun sehat. Sampai maut memisahkan. Lah kalau udah janji begitu, janji ini ada di hati. Sehingga saya tahu perasaan bapak yang mengalami tekanan dari pasangannya. Saya juga ngerasa tekanan dari seorang istri yang gak maulah sebetulnya untuk rame-rame apalagi cerai gak mau. Apalagi yang udah menikah 10, 20, 30, 40 tahun. Tetapi dunia ini sekarang udah tua pun masih mau cerai itu. Tapi saya katakan di dalam bulan di mana kita berbicara mengenai keluarga. Memang keluarga adalah sebuah tempat di mana proses dijalankan. Proses untuk menjalankan peran sebagai pria, suami yang menjalani proses menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga dia sanggup untuk mengasihi istrinya. Meskipun istrinya itu tidak bisa diandalkan atau
juga proses bagi sang istri untuk menghidupi pernikahannya, untuk bisa tunduk kepada suaminya. Tetapi dalam keadaan tunduk yang bagaimana kalau dia sendiri gak usah tunduk, udah kejepit. Ya, udah tertunduk, bahkan tertanduk karena tak berdaya. Hari ini firman Tuhan memberi kita harapan. Bahwa kalau Tuhan yang memberikan itu nasihat, bahwa tidak baik bagi Adam itu seorang diri, Tuhan yang punya ide, aku akan menciptakan seseorang yang sepadan. Ya, binatang semua bagus semuanya, tapi enggak sepadan. Tapi ini Tuhan menciptakan, ciptaan Tuhan tuh enggak pernah salah rancangan. Tuhan menciptakan wanita sebagai penolong, Ezer, penolong, pembantu. Yang kata-kata pembantu itu sudah dianggap rendah sebagai identitas. Tapi penolong Ezer, penolong itu lebih kuat dari yang ditolong. Tetapi lebih lembut daripada yang ditolong. Inilah Abigail. Dia cantik, dia lembut, tapi dia punya prinsip. Dia tidak keras hatinya. Dia pasti menangis, cuman mungkin gak tercatat. Ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau engkau sedih, kalau engkau frustasi, lebih baik engkau berseru kepada Tuhan daripada ngomong kemana-mana. Saat engkau berseru, setiap tetesan air matamu disimpan Tuhan di kirbatnya. Kenapa ada ayat itu? Karena air mata kesedihan itu dipandang berharga di mata Tuhan. Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Oleh sebab itu hari ini saya berbicara kepada orang yang remuk hatinya. Karena situasi yang tidak bisa engkau kuasai. Ada hal-hal yang engkau tidak bisa kontrol. Bahkan engkau tidak bisa mengubah pasanganmu. Engkau tidak bisa mengubah situasinya. Tetapi engkau tetap bisa berseru kepada Tuhan. Yang hatinya teguh, Tuhan berikan damai sejahtera. Karena hatinya dan matanya melekat kepada penciptanya. Dahsyat. Di saat semuanya kelihatannya runtuh, satu hal, Tuhan tidak akan membiarkan wanita, pria yang hatinya hancur, itu hancur lebur. Tidak dibiarkan. Engkau mungkin jatuh, tapi tidak dibiarkan tergeletak. Engkau hancur hati, Tuhan bilang, Tuhan bisa merubah hati. Kalau pepatahnya manusia, kelihatannya benar, tetapi belum tentu kebenarannya itu benar. Ada pepatah mengatakan, kita ini ya, kalau mempercayai seseorang, itu kepercayaan, trust itu sebagai selembar kertas. Sekali kertas itu robek, udah susah dibenerin. Gak bisa seperti sempurna adanya, gak bisa jadi baru. Itu betul. Diri kita yang sudah remuk, karena sikap dari pasangan atau teman atau musuh. Itu remuk, benar-benar remuk. Tetapi ingat, Dia adalah Tuhan yang sanggup memulihkan. Apapun yang kau anggap sekarang ini hancur, dunia katakan terlambat. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Karena seperti Abigail saya rasa hatinya hancur. Tetapi justru di dalam kehancuran hatinya, di dalam kelemahan posisinya, timbul kekuatan. Karena dia menyalurkan apa yang ada, yang dari penciptanya, yaitu kata-kata yang membangun, hikmat yang bijaksana, yang mengalahkan segalanya. Hari ini saya katakan, pilihlah untuk mempunyai hati yang sanggup untuk memberkati. Hati yang hancur Tuhan pulihkan supaya
Tuhan juga bisa bekerja melalui kehancuran dirimu, engkau tetap menjadi pribadi yang bersinar. Mari kita berdoa. Saya undang para musisi untuk bangkit berdiri dan membantu saya. Kalau bisa nyanyikan lagu yang tadi terakhir. Kalau ku hidup bagi Tuhan. Itu artinya aku hidup mengandalkan Tuhan. Benar, engkau ada di satu hubungan mungkin yang sedang tidak ideal. Tapi percayalah, kasih Tuhan begitu luar biasa. Hari ini Dia mau memulihkan hubunganmu dengan keluargamu. Yesus, Kau kebenaran. Terima kasih Tuhan. Menyelamatkanku. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan pengharapan. Berikanku hidup, Yes. dan pengharapan. Inilah kami ya Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup ya Tuhan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami hidup karena kasih karunia-Mu Tuhan. Selama Aku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk setiap keluarga yang hadir pagi hari ini dan mendengar firman-Mu. Kami percaya tangan-Mu yang perkasa ini menjangkau setiap hati yang sudah remuk, hancur hati. Mungkin ada perkataan-perkataan mereka yang tak sanggup lagi mereka katakan. Karena betapa tak berdayanya kami yang menerima situasi seperti mungkin Abigail. Kalau itu adalah Engkau, percayalah hari ini Tuhan mendengar seruan doamu. Rendahkanlah hatimu di hadapannya. Percayalah oleh anugerahnya yang cukup bagimu. Engkau bukan lagi korban. Karena ada seseorang yang telah berkorban bagimu. Kasih-Nya memulihkan. Kasih-Nya sanggup untuk mengubah segalanya. Engkau mungkin tidak bisa mengubah pasanganmu. Tapi Tuhan sanggup mengubah hati setiap orang. Serukan nama pasanganmu dalam doa-doamu. Ucapkanlah syukur dan bertindaklah dengan iman. Hati yang takut akan Tuhan akan selalu dipenuhi dengan hikmat yang penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan pengetahuan yang bisa kalau engkau hidupi akan membawa dampak yang luar biasa. Sekali lagi, Bapa Surgawi, kami menyerahkan pasangan demi pasangan bersama keluarga mereka,
bersama anak cucu mereka ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahulah melalui keluarga maka ekspresi kasih-Mu bisa dinyatakan kepada semua orang. Kasih-Mu dinyatakan melalui apa yang kami alami di dalam keluarga. Kalau ada keluarga yang membutuhkan pemulihan, kami tahu kami punya Tuhan, sumber segala jawaban, sumber kasih yang memulihkan. Sehingga kami tidak perlu putus asa, tapi kami tetap bisa berharap dan mengandalkan kedahsyatan, kebaikan, kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami juga mau memberikan persembahan kami. Kami mau memberikannya dengan hati penuh pengucapan syukur. Pakailah ini untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kami memberi dengan pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.